warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa innama tusannu qira'atul ayati li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin. Betul itu? Halaman berapa? 37. Wa innama tusannu, hanya saja disunnahkan, qiraatul ayati, oleh membaca ayat Quran sesudah Al-Fatihah, li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan bagi orang yang sholat sendirian, wa ghairi makmumin, dan bukan makmum, selain makmum, sami'a qira'ata imamihi, yang makmum itu mendengar akan bacaan surat imamnya makmum, fil jahriyati, pada solat yang bangsa jahar. Bila itu fatukrahu lahu, maka dimakruhkan membaca ayat bagi makmum yang mendengar bacaan surat imam. Waqila, ada pendapat tahrum, haram membaca ayat. Amma makmumun lam yasma'ha aw sami'a sautan la yumayyizu hurufahu fayaqra'u sirran. Adapun makmum yang tidak mendengar oleh makmum akan bacaan ayat imam, atau mendengar ia akan suara yang tidak bisa membedakan ia akan hurufnya, maka membacalah si makmum itu akan ayat sirran, padahal sir. Lakin yusannu lahu kama fi ulayai sirriyati ta'khiru fatihatihi an fatihati imamihi in dhanna idrakaha qabla ruku'ihi. Akan tetapi disunnahkan bagi makmum, sebagaimana pada 2 rakaat awal solat sir disunatkan menunda bacaan fatihahnya makmum daripada fatihah imamnya makmum. Sunat juga catatannya, jika menyangka si makmum akan mendapatkan fatihah sebelum rukuknya imam. Wahina idzin yashtaghilu bid-du'ai lal qiraati, dan seketika ini membelakangkan fatihahnya, menyibukkan diri oleh makmum dengan membaca doa, bukan membaca surat-surat Quran. Wa qala al-mutawalliyu wa aqarrahu Ibnu Rif'ati yukrahu syuru'u fiha qablahu walau fi sirriyati. Dan berkata oleh Imam Abu Sa'id al-Mutawalli, dan mengakui akan pendapat al-Mutawalli oleh Imam Ibnu Rif'ah, yukrahu syuru'u, dimakruhkan memulai fiha, pada Fatihah, qablahu, sebelum imam.
walau fis-sirriyati, sekalipun yaitu pada solat yang bangsa sir. Lil khilafi fil i'tidadi biha hina idin, karena ada khilaf ulama pada terhitung dengan Fatihahnya makmum seketika ini memulai sebelum imam. Wali jaroyani qaulin bil butlan in faragha minha qablahu, dan bagi memberlakukan pendapat dengan batal solat jika kelar oleh makmum dari Fatihah sebelum imam. Fara'un, ini adalah cabang masalah. Yusannu li ma'mumin faragha minal fatihati fi salisati awir rabi'ati aw minat tashahhudil awwali qabla al-imami an yashtaghila bidu'ain fihima aw qira'atin fil ula wa hiya aula. Disunahkan bagi makmum yang telah rampung oleh makmum dari bacaan Fatihah pada rakaat ketiga atau rakaat keempat, atau telah rampung dari tasyahud awal sebelum imam, sunat oleh bahwa menyibukkan diri oleh si makmum dengan membaca doa fihima, pada keduanya, Fatihah dan tasyahud, au qiraatin, atau menyibukkan diri dengan bacaan ayat Quran fil ula, pada masalah yang pertama, bidu'ain, pada dengan doa, fihima, pada dua masalah itu, au qiraatin, atau membaca ayat fil ula, pada masalah yang pertama, wahya aula, dan dia membaca ayat atau membaca surat itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kajian ini bisa sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan belum lah. Sebagaimana kita maklumi bahwa di antara sunat sesudah membaca Fatihah adalah membaca ayat atau membaca surat, ayat-ayat Quran, atau bahasa kita orang membaca surat sesudah Fatihah. Namun pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang disunnahkan membaca ayat atau membaca surat ini? Siapa orangnya yang disuruh oleh agama ketika selesai Fatihah membaca ayat Quran atau surat-surat dari Al-Quran ini? Orangnya siapa-siapa? Setelah kita maklumi membaca surat atau membaca ayat adalah sunnah adanya. Di sini dijelaskan, wa innama tusannu qiraatul ayati li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyati. Yang disunnahkan membaca ayat atau bahasa umum membaca surat adalah beberapa orang dalam solat. Satu, imam di rakaat 1 dan 2 sunat sesudah Fatihah membaca ayat si imam. Itu satu. Kedua, wa munfaridin,
yang disunnatkan membaca ayat sesudah Fatihah adalah orang yang sholat sendirian, munfarid. Itu rakaat 1, rakaat 2 itu sunnat, dia disuruh oleh agama sesudah Fatihahnya membaca ayat-ayat Quran selain Fatihah. Makmum bagaimana? Apakah makmum itu disuruh membaca surat atau membaca ayat ataukah tidak? Maka dengan qaid tausifi yang diberikan oleh Fathul Mu'in, maka hukum makmum membaca ayat atau membaca surat perlu diperinci secara mendetail, sebab ada yang tidak sunnat dan ada yang sunnat bagi makmum. Mana yang sunnat? Di sini disebut wa ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamihi fil jahriyati. Yang ketiga adalah yang disunnahkan membaca ayat sesudah imam sunnat, munfarid sunnat. Yang ketiga adalah makmum masih disuruh membaca ayat atau surat sesudah Al-Fatihah, tapi dengan catatan enggak mutlak. Inilah perlunya diperinci, sebab bila kalam itu tidak mutlak lalu dimutlakan menjadi keliru adanya. Jadi makmum yang mana yang masih disuruh membaca ayat atau surat? Makmum yang tidak dengar bacaan imamnya, makmum yang tidak dengar bacaan imamnya, bacaan surat atau ayat imamnya, itu disuruh. Jadi ketiga yang disuruh membaca ayat atau surat adalah makmum yang tidak dengar sama sekali bacaan surat imam, disebabkan karena dia tuli. Tahu tuli enggak? Budak. Begitu. Kalau bolot, si bolot tuh itu pura-pura doang. Kalau cewek yang ngomong dengar dia, kayaknya ini juga nyontoh gitu. Begitu. Dia budak, meski di belakang imam kagak dengar, baca. Wah nggak dengar sama sekali, baca. Karena budak. Keempat, ini makmum tafsilnya sebetulnya. Jadi 4 nih, banyak. Makmum yang disuruh baca surat adalah makmum sesudah Fatihah, adalah makmum yang tidak dengar bacaan suratnya imam atau ayatnya imam, tidak tuli makmumnya, sehat kupingnya namun jauh jaraknya dengan imam.
Karena saking jauhnya nggak dengar, nggak bisa bedain baca apa itu, dia kagak ngerti huruf apa, nggak dengar. Karena jauh jarak dia dengan imam, speaker tak ada dia. Jangan bengong, habis Fatihahnya dia baca surat atau baca ayat. Udah berapa tuh? 4, 5. Ya Allah. Yang disuruh baca ayat atau surat adalah makmum yang telinganya sehat, jaraknya nggak jauh dengan imam, namun sholatnya sir, zuhur, asar, nggak denger dia imam baca apa, maka makmum ini disuruh untuk membaca surat atau membaca ayat. Udah berapa tuh? 5. 6. Yang disuruh baca ayat adalah makmum yang telinganya dengar, jaraknya nggak jauh, sholatnya jahar, isya, maghrib, subuh, namun imamnya bacanya sir. Isya pelan imamnya, nggak kedengeran isya, jadi enggak dengar padahal isya. Maka makmum begini masih disuruh baca. Tuh begitu. Adapun makmum yang dengar bacaan imam, dengar bacaannya, mau sholatnya jahar mau sir, karena Fathul Muin menulisnya fil jahriyati, hadza laisa biqaidin, begitu kata kami punya guru. Ini bukan catatan jahar di sini. Meski dohor kalau imamnya kenceng, dohor begitu, kayak kodok malam kenceng dia, dohor begitu. Maka kalau dengar makmum tidak sunat membaca surat atau membaca ayat kalau imamnya baca. Kalau imamnya baca rakaat 1-2 maghrib isya, maka makmum tidak dianjurkan oleh agama, tidak disunnahkan oleh agama membaca surat. Meski dia hafal yang baca imam, ikut baca juga enggak sunat baca. Lalu hukum enggak sunatnya apa? Kata Fathul Muin ada 2 pendapat. Yang mutamad makruh kalau makmum ikut baca sama imam. Imam baca, dia ikut baca juga, makruh. Dan pendapat kedua, haram, dosa bacanya. Dan ini dhaif. Karena itu pakai qila. Dalam kaidah fiqih Syafi'i, wa min siyagit tamrid lafdzu qila. Di antara redaksi hukumnya dhaif bila kemudian diawali dengan kata qila, dikatakan orang konon. Kalau dikata konon tuh iya ndak kuat.
Kenapa haram? Kenapa makruh? Karena perintah itu bisa dua pendapat dari ulama. Kata Allah dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat apa Ustaz? Al-A'raf. Fa idza quri'al Qur'an, bila Al-Quran dibaca, tugasnya fastami'u, dengarkan. Dengarkan ini sunnatkah atau wajibkah? Bila ulama mengata wajib, maka lawanannya kalau dia baca haram. Bila ulama mengata sunnat, maka lawanannya makruh. Bukankah wa idza quri'al Qur'anu itu maknanya adalah khutbah Jumat? Begini, kalau itu yang ditanya, ayat Quran memiliki tafsir yang banyak. Sebagaimana Al-Qur'anu maknanya adalah khutbah Jumat, begitu juga Al-Qur'anu maknanya ayat-ayat Quran ketika kita sholat ba'da Fatihah. Jadi bila mana makmum dengar imam baca, tugas makmum mendengarkan. Maka hukum baca surat sesudah Fatihah bagi makmum ada 5 macam uraian. Berapa itu? Masa 6. Makmum doang, enggak imam, enggak ini. Ada 6. 4 itu tadi, yang 3, 4, 5, 6, 7, kan 4. Begitu. Sunat, 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 makruh. Tuh, begitu. Makmum tuh enggak sama hukum. Ini yang disebut rahmatan lil alamin. Masing-masing punya ajaran dari Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada ajarannya. Semuanya ada tugas dari agama. Karena itu di sini tafsirnya Fathul Mu'in, jadi yang sunat baca makmum selain makmum yang dengar bacaan imamnya. Kalau dengar enggak sunat. Adapun makmum yang tidak dengar, penyebabnya tuli atau jauh, atau dengar tapi enggak jelas, maka kudu baca secara sir. Begitu. Lakin yusannu lahu kama fi ulai sirriyati takhiru fatihatihi an fatihati imamihi in dhanna idrakaha qabla ruku'ihi. Makmum ajarannya, sunnatnya makmum itu di dalam sholat bukan saja sholat jahar, sholat sir, dohor asar, sunat hukumnya makmum tuh baca fatihahnya sesudah imam kelar baca fatihah. Sunatnya makmum itu membaca fatihahnya walaupun sholatnya dohor asar. Sunnah makmum itu baca fatihahnya nunggu imam selesai baca fatihah. Namun bagaimana kalau sholat jahar? Paham. Sholat sir ini bagaimana? Itu kesunatan itu kalau punya dugaan si makmum itu keburu baca fatihah sebelum imam ruku. Kalau enggak, apalagi enggak ada ciri, imamnya main kagak baca iftitah lagi,
langsung Fatihah aja kayak taraweh. Kan taraweh itu ngebut imamnya, ngebut nggak? Jangan salahin imam ngebut. Sebab saya udah tanya tuh sama si imam, kata imam pesanan makmum. Ini yang ngaji, yang gak ngaji nggak saya tanya, kan harus diparanin ke rumahnya kan. Ini kalau taraweh pengennya cepet apa lambat? Tuh, jujur tuh. Iya. Bagaimana ini? Kalaulah kemudian sholatnya sir, walaupun sir sunatnya belakangan, tapi asal punya dugaan keburu. Kalaupun nggak punya dugaan keburu, bareng nggak apa-apa. Bahkan kalau sampai murni yakin nggak keburu, bareng wajib. Syekh Nawawi Al-Bantani paparkan di dalam kitabnya Kashifatus Sajah, bareng aja gitu. Tapi lebih bagus bedain barang 2 ayat 3 ayat. Imam udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bismillah dah kayak taraweh. Apalagi rakaat kedua, biasanya rakaat keduanya apa? Oh iya kulhu tuh apal, emang langganan kulhu lah. Kagak keburu kita kalau dolin baca Fatihah, maka mundur imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mulai baca bismillah begitu. Jadi imam kufuwan ahad, kita walad pas, namanya makmum cerdas begitu, kayak begitu. Kalau tarawihnya, kalau tarawih yang sejuz kan keburu dia, lama dia gitu, sampai kipas-kipas dulu dia nunggu ruku. Saya curiga main nyengir-nyengir ini begitu. Itu begitu sunat hukumnya. Bila demikian, kita bacaannya adalah nungguin imam baca surat, apa yang harus dikerjakan oleh makmum, khususnya sholat sir, kan kita nungguin, baca doa aja. Kalau itu terjadi, baca doa, jangan baca Quran, makruh. Selain Fatihah diduluin, begitu. Sunatnya baca doa saja. Bahkan Imam Al-Mutawalli pengarang kitab At-Tatimmah dan Imam Ibnu Rif'ah yang punya kitab Kifayatun Nabi dan punya kitab namanya Al-Matlabul Ali, satu kitab fikih Syafi'i, menjabarkan daripada Wasit Al-Ghazali. Ada Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Wasit, 5 jilid, dijabarkan oleh Imam Ibnu Rif'ah menjadi 125 jilid. Banyak ulama alim faqih min fuqaha Syafi'iyah. Imam Ibnu Rif'ah bilang makruh hukumnya makmum memulai membaca Fatihah sebelum imam baca. Makruh. Makanya rakaat kedua kayak a'udzu gitu, sebelum Fatihah jangan sampai ditinggal, biarkan imam dulu begitu. A'udzu itu sebelum Fatihah. Makruh. Meski sholat sir, kata beliau nih, walau fi sirriyati, meskipun sholat zuhur asar, sholat sir makruh kalau makmum kelar Fatihah, imam belum. Begitu. Kenapa? Karena ada ulama yang menyatakan tidak terhitung Fatihahnya makmum bila imam belum kelar, dia udah kelar duluan. Bahkan ada ulama yang mengata batal. Tuh begitu. Sebab yang namanya bermakmum kudu imam dulu begitu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dalam Sahih Muslim itu begitu.
fa idza kabbara fakabbiru, begitu seterusnya. Dari mana dalilnya makmum? Kalau kedengeran imam baca surat atau baca ayat, kudu dengar. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan tadi surat A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam hadis yang sahih, Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil Qur'an. Bila anda di belakangku solat jadi makmum, jangan baca kecuali Fatihah tok, surat tak usah, karena denger tak usah, surat mah dengerin aja. Yang imam baca tuh dengarkan, bukan kedengeran, menghayati, mendengarkan bacaan. Itu makmum. Tuh orang-orang yang disunahkan. Jadi hukum baca surat sesudah Fatihah ada yang sunnah, ada yang makruh, tergantung siapa orangnya. Ini tafsilnya, kurang lebih demikian. Kemudian far'un, ini adalah satu cabang masalah. Bagaimana kasusnya begini, saudara? Kita jadi makmum zuhur solatnya, atau isya bisa, zuhur, asar, isya lah gitu, rakaat 3 dan 4, atau maghrib rakaat 3. Kita ini udah kelar Fatihahnya karena rakaat ketiga, bukan masbuk kita. Ya amam 4 dhuhur asar gitu kan, enggak sunat baca surat. Yang sunat rakaat 1 dan 2. Kita jadi makmum, masalahnya kita rakaat ketiganya udah kelar Fatihahnya, udah waladhdallin, udah amin, imam belum ruku, masih baca Fatihah. Nih kita nih makmum nih yang udah kelar baca Fatihah rakaat 3 4, imam belum ruku. Apakah kita yang disuruh oleh agama untuk kita, apakah disuruh bengong monyong aja mulutnya, gua udah kelar begitu, atau bagaimana? Maka makmum yang rakaat ketiganya atau keempatnya sudah kelar Fatihahnya sementara imam belum, maka makmum ini sunat membaca Fatihah. Membaca Fatihah, membaca ayat atau membaca surat. Lanjutin, baca surat, baca surat. Jadi kita udah waladhdallin, amin, imam belum ruku, jangan bengong, menyong aja nunggu imam ruku. Imam ruku dah. Kan ada yang kayak begitu ya? Ada enggak? Banyak enggak? Ngaji juga orangnya ini, saya curiga ini. Begitu, gua kan belum ngaji. Begitu kan kitabnya dari dulu. Maka isi makmum nih ngapain? Dilarang bengong. Suruhannya 1, baca ayat, baca surat dah, ya baca kulhu lagi. Udah kulhu, kufuwan ahad, imam belum ruku juga, rakaat ketiga, lanjutin. Gitu, qul falaki, belum ruku juga, lanjutin. Pokoknya sampai imam ruku. Itu yang paling tinggi. Baca surat di rakaat ketiga atau keempat. Yang makmumnya, yang imamnya belum ruku. Paham nggak ini? Iya baik. Belum ruku, jangan bengong, baca surat. Atau yang kedua, kalau nggak mau baca surat, baca doa. Udah doa sapu jagat aja, hafal nggak?
Apaan? Rabbana atina. Oh, nah Rabbana atina jadi ulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati adzabannar. Belum ruku juga Rabbana, terus aja Rabbana. Terus. Tapi wahya aula, tinggian baca surat rakaat ketiga bila mana kita kelar Fatihahnya sementara imam belum ruku. Itu satu. Dua, bagaimana dalam tasyahud awal kita udah kelar duluan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, imam belum bangun juga udah Muhammad. Monyong aja. Ini kagak ngaji yang kayak gini. Salah. Apa ajarannya yang udah kelar begini, imam belum bangun dari tasyahud awal, ajarannya lanjutin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum bangun juga. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Belum bangun. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus saja. Dan ini lebih tinggi. Begitu Imam Romli lanjutin. Begitu sampai innaka hamidum majid. Belum bangun juga. Apa yang mau kali belum salam saya? Ya, enggak lah, enggak sampai situ-situ insyaallah imamnya. Begitu saudara. Itu aturannya. Makmum dilarang bengong. Begitu. Dilarang. Kayak begitu. Dilarang. Baca. Jangan tidak baca. Ini makna yusannu li makmumin, seorang makmum faragha minal fatihati, yang rapi fatihahnya sebelum imam pada rakaat ketiga ibarat maghrib atau ketiga keempat zuhur asar isya, udah kelar sebelum imam rapi. Sunat dia sibuk dengan doa, baca aja doa tasyahud lagi, begitu tuh, atau sibuk baca Fatihah. Begitu pada dua masalah tasyahud dan Fatihah. Tapi kalau masalah pertama lebih tinggi Fatihah, masalah kedua lebih tinggi doa. Yaitu intinya bila mana si makmum udah kelar Fatihah duluan sementara imam belum kelar pada rakaat ketiga keempat, maka makmum lanjutin baca surat. Begitu sampai imam ruku. Tasyahud awal begitu juga. Bila kita udah kelar tasyahud awal sementara imam belum bangun dari tasyahud awal, belum rapi, lanjutin sampai bacaan tasyahud akhir. Dan itu yang difatwakan oleh Imam Ramli. Ini Fathul Muin tulis juga aturan hukum-hukumnya. Cuman kalau di rakaat ketiga keempat dibanding doa lebih tinggi baca Quran. Kalau tasyahud boleh baca Quran, boleh baca doa, tentu lebih tinggi baca doa. Doa yang tingginya udah lanjutin aja bacaan tasyahud akhir. Dengan ini selesai tuh uraian daripada kajian kita. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar semua, dipersilakan. Wallah alam.